Tolong diputar, Mas. Hari ini, saya akan melakukan tugas yang sangat berat. Saya harus membunuh satu keluarga. Atas perintah keluarga Cakra Dinata. Sayang. Berarti Tata bener dong dugaanku. Kalau keluarga Cakarinata udah bunuh ayah aku. Dan yang bikin aku sakit hati, ternyata selama ini aku tuh udah deket sama keluarga pembunuh. Di setiap kejahatan pasti ada jejak yang ditinggalin sama pelaku. Sniper itu pasti dibunuh supaya dia tutup mulut. Aku harus cari CCTV dan bukti lainnya di sini. Halo Rangga, Halo Mah, ternyata Yasmin itu nggak masuk loh. kenapa Yasmin sakit? Ada kerabatnya di kampung itu meninggal. Jadi kayaknya menurut aku rencana aku untuk ngelamar Yasmin tuh harus dipending dulu aja deh Mah. Mending nunggu dia balik, baru setelah itu nanti aku akan ngelamar dia. Jadi Mas Rangga mau ngelamar Yasmin? Kok timingnya nggak tepat begini ya? Aku juga nggak tahu Mah, aku juga baru tahunya hari ini. Oke. Kalau gitu kita tunggu Yasmin balik ke Jakarta ya. Iya Mah. Mas Rangga benar-benar keterlaluan. Dia ngapain sih pakai ngelamar segala? Jelas-jelas Yasmin gak suka sama dia. Aku jadi bingung. Kenapa Mas Rangga sama Mama ngotot banget pengen dapetin Yasmin? Yasmin. Halo? Yasmin, kamu dengar aku nggak? Yasmin? Sinyal apa gimana sih? Halo? Halo? Iya. Yasmin, dengerin aku. Aku tadi nggak sengaja dengar Mas Rangga itu dan dia mau banget. Mas Rangga, Mas lu ngapain? Balikin HP gua. Mas keterlaluan lu ya. Bikin kaki Mas sakit Mas. Mas. Jadi lo udah denger semua omongan gua. Terus apa maksud lo hubungin Yasmin kayak gitu? Lo mau ngadu ke dia supaya gua nggak menyatakan perasaan gue sama dia? Apa hak lo ngelarang gua? Lo siapanya dia? Lo pacara dia? Diem aja kan lo? Nggak bisa jawab kan? Ingat, lo itu nggak ada status apa-apa sama dia. Jadi lo nggak usah ikut campur urusan gue sama dia. Dan lebih baik lo ngejauh dari dia. Dan Yasmin sendiri nggak minta perlindungan apa-apa dari lo. Gua nggak bakalan ngejauhin Yasmin. Gua nggak bakalan biarin orang kayak lu ngedeketin Yasmin. Orang kayak gue? Apa maksud lo? Kenapa dengan gue? Lo pernah hampir celakain gua kan? Dan Yasmin waktu itu hampir jadi korban. Denger ya, dasar anak angkat yang gak tau diri. Kalau gue mau nyelakain lo, gue gak perlu minta bantuan orang lain. Gue sendiri yang akan ngelakuinnya. Ngerti lo? Permisi, Pak. Ya Mbak, ada apa ya? Maaf, Pak, mau nanya.
itu rumah yang dijaga garis polisi itu Bapak kenal penghuninya pas masih hidup? Wah, saya nggak kenal, Mbak. Dia itu jarang banget kelihatan dan juga jarang banget bergaul sama warga sekitar. Ternyata cukup sulit juga ya mencari keterangan dari warga sini. Orang yang menghabisi sniper itu sangat hati-hati. Kalau di akhir-akhir masa hidupnya sempat ada yang lihat, Pak? Oh iya, Mbak, saya ingat. Waktu itu ada kurir yang mengantarkan makanannya ke orang itu. Nah iya, dia sering banget mesen makanan online. Kayak nggak mau ketemu sama orang gitu. Oh, Bapak ingat nggak kurirnya dari restoran apa? Mungkin dari bajunya kelihatan gitu? Kenapa? Kenapa? Muka lu kencang banget. Ya biasalah Mas Rangga. Suka banget mancing-mancing emosi gua. Gua nggak tahu sampai kapan dia mau deketin Yasmin terus. Makanya ngelawan. Jangan ngalah mulu demi cinta. Sekali-sekali lu kasih pelajaran tuh si Rangga. Terus lu ngapain nyuruh gua kesini? Katanya lu mau nanya sesuatu. Ini Rom, soal kemarin. Kan lu bilang kalau lu denger Pras ngadu ke Bu Ajeng. Soal dia disekap dan dipaksa ngaku kalau dia adalah orang yang nyelakain lu. Itu artinya, buat apa coba si Pras cerita ke Bu Ajeng? Berarti bisa jadi dong kalau Bu Ajeng itu adalah orang yang nyelakain lu. Masa lu nggak dengar pembicaraan mereka sih? Gak di-spill gitu siapa pelakunya gitu. Dan orang itu nge-bius aku. Setelah di-bius, aku sadar. Mataku tutup di suatu ruangan. Dan orang itu terus-menerus menanyakan. Gua nggak dengar secara jelas mereka ngomongin apa. Terus ekspresinya nyokap lu gimana? Dia panik, marah, atau apa gitu? Nggak, lu nggak bisa menilai seseorang, nggak bisa menuduh seseorang hanya dari ekspresi mereka. Ya kan bisa aja nyokap memang marah karena anak gue dipukul orang tanpa sebab. Iya juga sih. Ya, pokoknya gue akan tetap ngawasin Pras. Dan lu ingat, jangan pernah percaya sama keluarga Cakradinata, termasuk sama nyokap lu, ya. Kayak nggak ada hal mencurigakan yang bisa aku temuin di sini. Truk makanan online. Ini pasti yang dikirim sama kurir itu. Berarti aku bisa ke restorannya supaya aku tahu identitas kurir itu. Paket atas nama Mbak Nina ya? Oh ya, saya sendiri. Silakan, Mbak. Makasih. Ya.
Aku akan terus menebar jari untuk mendapatkan perhatiannya Pak Baskara. Taksi! Mas! Taksi! Mas! Mbak! 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 Ayo Pak, jalan! Mau kemana, Mbak? Jalan aja nanti saya arahin. Mbak! Aduh. Iya Rin, tolong kamu tanya di mana letak desanya Mbak Dia tinggal. Iya. Nah, tolong tanyain aja gini, atau langsung tanya aja ke Yasmin. Tapi gini, pastiin kalau kamu jangan sampai ketahuan kalau saya minta tolong kamu untuk nanya tempat tinggal Mbak Dia di mana. Bilang aja kita mau kirim karangan bunga ke situ. Nanti diem-diem saya akan pergi ke sana. Oke, ya udah, makasih ya. Mas Rangga mau ke kampungnya Mbak Dia. Dia pasti mau nemuin Yasmin. Enggak. Gue nggak boleh ngebiarin itu terjadi. Gue harus duluan nyampe daripada Mas Rangga. Yasmin pasti akan kaget dan juga terharu waktu dia melihat aku datang ke kampungnya Mbak Dia hanya untuk ketemu dengan dia. Dan Yasmin juga pasti akan sadar kalau perasaan aku itu tidak main-main sama dia. Tapi aku harus bisa yakinin Yasmin bahwa si anak pungut yang tidak tahu diri itu nggak akan pernah bisa menghalangi aku lagi. Gue harus ikuti Mas Rangga. Untungnya tadi Ririn mau kasih tahu alamat kampung Mbak Dia ke aku. Itu kan Romeo. Sialan. Dia pasti ngikutin aku. Jadi rupanya dia mau ngeduluin gue untuk bisa ke tempatnya Yasmin. Gue gak akan biarkan itu terjadi. Gue akan kalahin. Mas Rangga makin ngebut lagi. Gue gak boleh kalah dari dia.
aja ya halangannya buat Rangga ngedeketin Yasmin. Acara jadi batal. Paling kesel nih, kalau bikin rencana terus gagal. Bawaannya emosi terus. Aku harus sabar, nggak boleh emosi. Bu Ajeng. Ada apa? Ada apa? Kenapa diem aja? Jawab. Ada apa sih? Mbak Alisa kabur, Bu. Kok bisa kabur? Kalian bertiga kerjanya apa aja? Jawab kamu. Kenapa anak saya bisa kabur? Kok bisa lolos? Maaf Bu Ajeng, saya sudah berusaha buat mencegah Mbak Alisa pergi, Bu. Pak. Maaf Pak, ini saya ada sesuatu untuk Bapak. Kenapa kamu ngasih ini ke saya? Saya pikir itu cocok untuk Bapak. Makasih ya. Enggak Pak, justru saya yang berterima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah mengizinkan saya untuk tinggal di sini, bekerja di sini, bahkan saya bisa dekat sama Kayla. Nggak perlu ini. Karena selama ini saya ngerasa saya punya hutang budi sama kamu. Dan dengan sekarang kamu bisa hidup sama Kayla, ya itulah. Saya udah bayar hutang budi saya ke kamu. Pak, apa boleh sesekali saya pakaikan dasinya untuk Bapak? Tunggu. Maksudnya apa nih? Kamu mau apa sih? Saya kan udah bilang, selama ini yang saya tahu bertahun-tahun, kamu ingin ketemu anak kamu. Dan sekarang saya udah bantu kamu untuk wujudkan itu. Kamu sekarang hidup sama Kayla. Jangan sampai saya berubah pikiran. Ya Pak, saya minta maaf Pak. Bu, maaf Bu. Ya, saya mau nanya. Ibu kenal sama yang namanya Ibu Diah nggak? Bu Diah yang mana ya?
Gini loh, dia itu sekarang udah kerja di Jakarta dan kebetulan dia bekerja di salah satu karyawan saya, namanya Yasmin. Ingat gak? Bapak punya fotonya nggak? Foto ya? Foto... Ini Bu fotonya. Sialan, dia berhasil menyusul aku lagi ke sini. Oh, saya kenal. Dia teman SMP saya dulu. Bisa tahu rumahnya di mana? Maaf Pak, dia sama keluarganya sudah lama pindah. Kalau boleh tahu pindah kemana ya Bu? Saya kurang tahu Pak. Permisi Pak. Oh iya ya. Iya. Yasmin pasti sengaja nggak mau ngasih alamat terbaru ke Mas Rangga. Karena tahu akan diikutin sama Mas Rangga. Lu masih aja ganggu gua. Gue mau ngelindungin Yasmin. Apapun yang terjadi. Dia nggak boleh deket-deket sama orang jahat kayak lo. Wow. Lu kalau gue lihat-lihat lama-kelamaan lu songong juga ya. Lu udah nuduh gua sebagai orang jahat yang punya niat untuk mencelakai Yasmin. Asal lo tahu ya. Yang selama ini ngelindungin lu itu siapa? Itu gua. Dan lu nggak usah so jagoan atau apa? Lu mau ngancem gua? Gua nggak takut sama ancaman lo. Lo harus tahu. Gua bukan Romo yang dulu. Yang bisanya cuma diem. Oke. Gua akan nantangin lo untuk melakukan sesuatu. Dan kalau gua yang menang, gua minta lo untuk menjauh dari Yasmin dan berhenti berharap lo bisa mendapatkan dia. Dan kalau perlu, lo sekalian pergi menjauh dari keluarga Cakradinata. Gue gak bakalan ngelakuin itu. Yasmin bukan objek taruhan. Lu takut ya? Takut. Oke. Gue akan memenuhi tantangan lo. Kita bakalan sparring Muay Thai. Gimana? Oke, gua nggak ada masalah. Oke. Gue bakalan Sherlock lo. Oke, gue terima tantangan itu. Iya, dan gue juga yakin kalau lu akan kalah. Tapi gue hanya memastikan aja kalau lu akan benar-benar menjauh dari Yasmin. Lu siapin mental lu. Halo Pak, Bapak lagi sibuk? Enggak. Saya kebetulan baru mau pergi. Kenapa? Kamu ada update soal penyelidikan kamu? Nah ini, ada yang mau saya laporin soal penyidikan saya di kasus Romeo. Oke, kita ketemu langsung aja. Saya mau dengar laporannya langsung dari kamu. Oke Pak, kalau gitu saya kirim lokasinya sekarang ya. Alfi. Iya Pak. Kita pergi sekarang. Siapa? Romeo, Rangga, silakan ke tengah. Kalian bermain dengan sportif, tidak boleh menggol out vital atau yang membahayakan lainnya.
tas glove. Karena lu udah nantangin gua akan habisin lu. Lu lihat aja. Silakan balik sudut. Di mana sih sebenarnya tempat itu Bandar? Si Tiara ngasih alamat nggak jelas banget. Aku udah nggak kuat lagi. Aku harus dapetin barang itu sekarang. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Makasih ya. Dia kan Alisa Cakradinata. Satu-satunya putri keluarga Cakradinata. Kamu tahu alamat ini di mana nggak? Tahu? Deket kok, itu tinggal lurus aja, terus depan belok kiri. Paling 300 meter deket. Makasih. Kamu lagi sakit ya? Aku nggak apa-apa kok. Makasih udah nolongin tadi. Ngapain nih dia ke sana? Bandar! Bandar! Fight! Gue nggak boleh kalah sama Mas Rangga. Lo salah udah nantangin gue. Habis lo sekarang. Segitu aja kemampuan lo. Bener nggak sih ini alamat yang Tiar kasih? Cari siapa? Saya nyari Bang Boris. Lu siapa? Saya temannya Tiar, Bang.
Gue Boris. Lo lagi butuh ya? Iya bang, saya mau beli. Bos, tajir kan ini. Barangnya ada kan bang? Lo butuh berapa? Siapin aja duitnya. Ya udah, saya bayar. Nomor rekeningnya mana? Ini kok aku nggak bisa login ya? Jangan-jangan diblokir sama mama. Kenapa lo? Mobile banking saya lagi error. Pakai uang cash aja. Saya nggak bawa uang cash bang. Pakai perhiasan saya aja gimana? Bukan begitu juga cara mainnya. Lo bisa bayar dengan cara lain. Maksudnya? Lepasin! Sini Alicia. Lepasin! Kalian jangan macem-macem ya. Bang, lepasin! Jangan coba-coba kabur dari gua. Lepasin! Bawa dia! Satu. Dua. Tiga. Kamu suka? Aku suka banget.